Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pelajaran bahasa Inggris kita akan membahas tentang recount text. Apa sih recount text itu? Oke, recount text is a piece of writing that tells event in a chronological sequence. The purpose of recount text is to inform an account of events in the past. Yang kalau diartikan itu suatu tulisan yang menceritakan peristiwa dalam urutan kronologis dan tujuannya untuk menginformasikan suatu peristiwa di masa lalu. Jadi kalau disimpulkan, recount text itu menceritakan kembali suatu kejadian atau kegiatan yang telah berlalu. Nah, ciri-ciri recount text itu apa aja? Yang pertama, use action verbs and simple past tense. Simple past tense tuh pakai verb 2. Contohnya kayak was, were, spent, visited, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga ciri-cirinya use time connectives. Kayak then, after that, when. Selanjutnya, sometimes use past continuous tense. Subject plus was atau were plus verb ing. Dan sometimes kadang juga pakai past perfect tense yang rumusnya subject plus had plus verb 3. Three types. Jadi recount text itu ada 3 jenis. Yang pertama itu personal recount. Nah, personal recount itu berfungsi untuk menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Yang kedua yaitu factual recount, yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan ataupun laporan kepolisian. And the last one itu imaginative recount, berfungsi untuk menyajikan sebuah cerita imajinatif lalu menuliskan peristiwa yang telah terjadi. Dan di hari ini kita akan fokus pada personal recount, itu yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Struktur recount text itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu orientation. Di bagian ini kamu diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi siapa, kapan, dan di mana peristiwa terjadi. Kemudian yang kedua ada events, yaitu bagian ini kamu dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian peristiwa yang telah terjadi. Di bagian ini kamu diminta untuk menulis cerita dalam urutan kronologis seperti ada on the first day, next day, on the last day. On the first day itu seperti hari pertama, next day hari berikutnya, on the last day hari terakhir, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu reorientation, ini yang terakhir. Bagian ini adalah menuliskan rangkuman dari peristiwa yang diceritakan. Kamu juga bisa menuliskan komentar atau kesan terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi tersebut. Contohnya, di sini ada teks, recount text, atau personal recount text, berita lagi. Ini teks tentang liburan. Jadi teks ini sudah terbagi menjadi 3 structure. Yang pertama orientation, kemudian events, dan yang terakhir reorientation. Oke, saya bacakan dulu untuk di bagian orientation. Last holiday, our family went to Jakarta. We went there by plan. It was an amazing trip because I went to Jakarta with my family. In Jakarta, we visited several famous places. Nah, ini disebut orientation. Bisa kalian lihat di slide, orientation itu pengenalan who, when, and where, dan lain-lain. Pengenalan who itu siapa yang liburan. Kalian bisa lihat di sini yaitu ada family, kemudian when, kapan, last holiday, kemudian where, kemana mereka liburannya, ke Jakarta. Kemudian di bagian events yaitu urutan peristiwa. On Friday, we went to National Museum and went up to the top monument. From the top, we could see the beauty of the metropolitan city. On Saturday, we went to Ancol Beach to see Dunia Fantasi and Dolphin Show.
On Sunday, we went to Ragunan Zoo and then we went home. Jadi di sini urutan peristiwa ketika mereka lagi liburan. Pada hari Jumat mereka pergi ke Museum Nasional, kemudian ke puncak monumen, dan masih banyak lagi. Ini ada kronologikal waktunya, kayak on Friday, on Saturday pada hari Sabtu, pada hari Minggu on Sunday. Kemudian ada time connective di sini. And then setelah itu kami pulang ke rumah. Dan struktur terakhir yaitu reorientation, penutup cerita atau rangkuman. We really enjoyed our holiday. I hope I could visit Jakarta again very soon. Kami sangat menikmati liburan kami. Saya harap saya dapat kembali mengunjungi Jakarta secepatnya. Nah, itulah rangkuman dari cerita holiday ini. Setelah itu, coba kalian perhatikan di sini, semuanya memakai kata kerja bentuk kedua kayak when. Kemudian apalagi nih pakai it was an amazing trip. Kemudian ada lagi I went, visited. Kemudian banyak ya pakai kata when. Kemudian we could. Ya, could ini bentuk lampau dari can. Kemudian mana lagi ya? Really enjoyed. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian memahaminya. Oke, saya rasa kalian cukup mengerti. So, thank you for watching and silahkan cek Google Classroom-nya ya. Thank you.